Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami beranggotakan yang pertama Muhammad Nur Iksanuddin dan yang kedua saya sendiri Restu Gilang Wijanarko ingin mempresentasikan hasil kelompok kami yang membuat tentang web penjualan sepeda motor yang bernama Motoran. Oke, di sini kita buka database-nya. Di sini database kita sudah membuat database motor dan kita memakai 3 tabel, yaitu tabel motor, tabel master, dan tabel order. Kita kupas satu persatu. Tabel motor berisikan semua data motor yang sudah kita inputkan dan disimpan. Di sini ada Yamaha Vision dan ada detail motor Yamaha All New Vision. Transmisinya manual, pabrikan Yamaha, power 14,2 kW, torsi 14,4 Nm, sisi 155, bahan bakar full injection, jenis mesin liquid cooled 4 stroke SOHC 4 valve VVA tahun 2021, dan ini gambarnya kita simpan di folder satu folder dan kita panggil di sini dengan penamaan fiction.png dan harganya 32 juta. Dan ini ke bawah seperti itu semua, dan kita langsung masuk ke TB Master. Di TB Master kita ada kayak akun-akun. Yang pertama di sini ada akun admin untuk login sebagai admin, dan di sini ada akun Sandin dan Iksan dan Restu di sini sebagai user. Dan kita langsung ke tabel order. Tabel order di sini adalah inputan user atau pelanggan yang sudah menginputkan username, nomor telepon, ID motor, warna, nama pengirim. Nama pengirim ini adalah nama pengirim untuk mengirimkan biaya yang akan ditagih ini dari Motoran, dan nama bank, alamat pemesan, dan total tagihan. Dan ini statusnya bisa telah dibayar atau belum dibayar. Nanti kita kupas di penampilannya. Di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 username yang sudah memesan. Ya, di situ kita sudah mengupas di database-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Iksanuddin. Di sini saya akan melanjutkan presentasi database yang tadi telah dilakukan oleh Mas Restu Gilang. Di sini saya akan mempresentasikan codingan dan tampilan dari codingan yang dibuat nanti. Oke, di sini kita mulai dari connection.php. Di sini dapat kita lihat DB host, localhost, DB user root, lalu passwordnya kosong. Untuk nama database seperti ada yang dibuat, nama databasenya adalah motor. Oke, lalu kita ke index.php. Index.php ini merupakan indeks miliknya halaman login. Dimulai dari session start motor. Jika session masih aktif, maka header akan diteruskan ke index.php di halaman utama. Tapi jika session belum ada, maka akan melanjutkan ke form login. Oke, ini adalah validasi untuk form login. Di sini kita mulai dari formnya dulu. Di sini dapat kita lihat terdapat output untuk pesan error nantinya. Jika terdapat pesan error yang diambil dari proses yang ada di atas nanti. Oke, dimulai dari form, action, index.php, method post, class. Kelas ini untuk kelasnya dari Bootstrap. Di sini saya CSS-nya menggunakan Bootstrap dan beberapa native CSS campuran. Oke, kita mulai dari input yang pertama, input text, name, username. Lalu ada input untuk password. Lalu ada input submit. Dan setelah itu terdapat tombol untuk register yang akan di redirect ke form register nantinya. Oke, kita coba. Ini adalah halaman utama dari website Motoran. Di sini kita tidak perlu melakukan login terlebih dahulu.
Tapi untuk mengakses beberapa halaman kita mengharuskan kita untuk login seperti web transaksi ini. Kita akan melakukan login dari navbar yang berada di atas ini. Kita masukkan username. Di sini juga dapat melakukan register yang berisikan username, password, lalu untuk mengenai password nama lengkap dan email. Di sini saya akan langsung melakukan login. Untuk login user biasa akan diarahkan kembali ke web halaman utama ini tadi. Lalu di sini setelah kita melakukan form submit tadi, maka akan diarahkan ke halaman ini lagi, yaitu pada bagian atas halaman terdapat validasi. Jika post login dijalankan, maka program di bawah akan dijalankan. Ini untuk mengambil data username tadi, lalu password tadi, lalu untuk mengambil pesan error yang di sini masih kosong, lalu menginclude file connection tadi, lalu terdapat form untuk validasi string username dan password. Lalu di sini untuk memilih username yang terdapat di database dan password juga, lalu disamakan dengan username dan password yang kita inputkan tadi. Oke, di sini juga ada untuk enkripsi SHA-1 untuk passwordnya. Oke, setelah password username dan password sama atau resultnya selain 0, di sini kalau resultnya 0 akan muncul pesan error yang nanti akan di-outputkan di sini. Kalau hasilnya dari login 0, MySQL nomornya. Lalu kalau tidak 0, maka form di sini akan dijalankan. Di sini jika pesan error kosong atau username-nya yang dimasukkan bukan admin, maka akan diarahkan ke index halaman utama. Tapi kalau username yang dimasukkannya nanti admin, maka akan diarahkan ke halaman admin. Di sini untuk settingan defaultnya pesan error username password kosong. Kita coba untuk mengoutputkan username. Jika username kita kosongi, kita coba logout dulu. Oh maaf, ini untuk validasi kalau username atau passwordnya salah. Kalau kosong sudah divalidasi otomatis dari formnya di sini. Sudah divalidasi oleh form bawaan dari Bootstrap-nya. Oke, kita coba kalau masukkan password dan username yang salah, maka akan muncul pesan validasi kalau username dan password salah. Oke, kita masuk ke halaman utama lagi. Oh ya, kita bahas dulu di bagian register.php. Di form register ini bagian atas terdapat validasi untuk registernya nanti, tapi kita mulai dari bagian bawah. Di sini terdapat input untuk username, password, lalu mengulangi password, lalu memasukkan nama lengkap, email, dan submit untuk register dengan nama register seperti yang ditampilkan di sini. Lalu jika register dilakukan, maka akan validasi untuk register. Di sini untuk menfilter data, dan di sini untuk mengubah password yang tadi dimasukkan menjadi enkripsi SHA-1. Di sini include koneksi, variabel default untuk pesan error. Lalu di sini kita mengambil username apakah ada yang sama atau tidak. Jika username ada yang sama, maka akan muncul pesan error username ada yang sama. Jika username tidak ada yang sama, maka insert akan dijalankan dan akan memasukkan username, password, nama, dan email.
Kita coba jika username sama. Nah, dapat kita lihat ada validasi bahwa username ada yang sama. Oke, kita kembali lagi ke halaman utama tadi. Oke, lalu kita mengarah ke indeks halaman PHP untuk halaman utama. Di indeks PHP akan langsung diredirect ke home.php. Tapi kita mulai dari navbarnya dulu. Di sini terdapat tampilan navbar, di mana navbar akan mengambil session yang ada, antara session yang dimulai dari session motor atau session admin, yang nantinya session akan ditampilkan di bagian pojok kanan atas ini. Dan lalu di sini dapat validasi lagi. Jika loginnya berhasil, maka tulisan login yang ada di pojok kanan atas menjadi tulisan logout. Jika login masih kosong, maka akan jadi login. Oke, kita ke home. Nah, di sini terdapat validasi untuk mengambil session yang ada. Karena di sini tidak diperlukan login untuk masuk halaman ini, maka maka filter untuk session jika belum login tidak ada. Di sini hanya validasi session buat mengambil data dari username. Oke, di sini terdapat function untuk memecah rupiah, yang nantinya agar harga yang ditampilkan bisa menjadi seperti ini. Oke, ini kita bahas nanti. Kita ke bagian form dulu. Di sini terdapat script untuk frameworknya. Di sini kita mengincludekan navbar. Lalu terdapat kelas-kelas untuk CSS. Di sini terdapat kelas carousel item. Carousel item terdapat 3 gambar yang akan ditampilkan di bagian atas ini. Setelah itu kita masuk ke bagian tentang web ini. Terdapat penjelasan tentang web di sini. Lalu terdapat link yang akan mengarahkan ke halaman motor yang ada di sini juga. Ini adalah deskripsinya tadi. Lalu ini tombolnya. Oke, lalu di sini terdapat looping. Looping di sini diambil dari query select di sini. Select from motor, order by ID motor. Descending limit tree. Di sini akan mengambil data dari tabel motor dengan data terakhir. Yang diambil adalah data terakhir, yaitu 3 data terakhir, dan akan ditampilkan di sini. Terdapat 3 data terakhir yang diinputkan tadi. Lalu di sini terdapat untuk perulangan dari data, supaya data dapat ditampilkan, yaitu sejumlah 3. Di sini kita mengambil variabel data gambar dari select tadi, lalu nama motor, detail motor atau deskripsi yang ada di sini. Lalu terdapat form submit untuk melanjutkan ke halaman tampil nanti. Lalu di sini ada hidden input yang akan menginputkan ID motor supaya di motor dapat ditampilkan lagi. Oke, kita beralih ke list. List di sini akan menampilkan, oh iya, di bawah juga terdapat footer.
yang akan menampilkan beberapa data seperti di bawah ini, dan terdapat detail-detail alamat dan sebagainya. Oke, lalu kita masuk ke list. Kalau di sini di navbar bernama motor, di sini kita akan menampilkan semua jenis motor yang ada. Oke, dimulai dari atas. Oke, di sini hampir sama, mengambil dari data motor. Di sini terdapat perbedaan, yaitu filteran transmisi. Yaitu pertama kita mengambil manual dengan nama query manual, lalu mengambil yang transmisi matic dengan nama query matic untuk membedakan dua ini. Oke, kita mulai. Di sini terdapat framework, lalu include-an dari navbar, lalu di pilihan motor manual kita akan ambil berdasarkan data manual, yaitu di sini tadi. Data manual ini, query manual, lalu akan di-outputkan sama seperti tadi, gambar, nama motor, detail, ID motor, dan harga. Lalu input submitnya sama, akan diarahkan ke tampil.php nantinya. Lalu yang ini untuk motor matic hampir sama, cuman bedanya ini diambil dari query matic tadi. Lalu di bawah terdapat footer yang hampir sama seperti tadi. Lalu kita ke form tampil. Di sini form tampil akan muncul jika kita mengklik data yang ada di sini. Di sini kita klik motor fiction, maka akan muncul fiction. Jika Kawasaki, akan muncul Kawasaki, dan seterusnya. Oke, kita coba dengan Kawasaki Vulcan S. Oke, di sini kita mulai dari atas dulu. Terdapat validasi jika tadi form tadi saat kita mensubmit form akan memposkan data bernama submit, maka akan divalidasi di sini. Jika data submit tadi tidak ada, maka akan langsung diarahkan ke list, yaitu halaman motor ini tadi. Jika data didapat, maka program ini akan dijalankan. Dimulai dari post ID motor tadi yang telah di post, lalu memilih query motor di tabel motor sesuai dengan ID motor yang di post. Lalu setelah itu di sini untuk menjambarkan data yang diambil dari database, seperti ID sebagai ID motor, nama sebagai nama motor, dan sebagainya. Lalu di sini terdapat function untuk memecah rupiah menjadi tampilan yang sebagaimana mestinya. Lalu terdapat CSS di atas, include navbar untuk navbar yang di atas tadi. Oke, lalu di sini kita menampilkan nama motor Kawasaki Vulcan S 2022 seperti data yang dijabarkan di sini tadi, diambil dari database nama motor dengan nama tabel nama motor sesuai dengan ID motor yang di post tadi. Lalu di sini menampilkan deskripsi motor seperti pabrikan, power, torsi, cc, bahan bakar, transmisi, jenis mesin, dan tahun. Lalu menampilkan gambar motor sesuai dengan gambarnya. Lalu harga sudah dipecah menjadi nominal rupiah yang seharusnya. Lalu ada deskripsi motor. Lalu terdapat form submit untuk memproses yang akan diarahkan ke form proses.php dengan
Lalu terdapat tipe input hidden untuk mengpost ID dari motor yang akan dipesan, dan terdapat footer. Oke, kita akan menuju ke form proses.php. Kita pesan. Di sini terdapat detail informasi. Oke, di sini nama terisi otomatis karena diambil dari database sesuai data yang login di sini. Nah, kita mengambilnya dari username. Ini kita mengambil dari username. Lalu kita sesuaikan dengan data username yang ada, yang akan ditampilkan nama dari username tersebut, lalu emailnya otomatis terisi. Lalu kita ambil nomor telepon, untuk warna, nama pengirim, bank. Oke, di sini kita mulai dari sini include connection. Kita mulai dari atas untuk mengecek session yang tersedia. Jika tidak ada session, maka diarahkan ke login dulu. Kalau session sudah ada, maka langsung mulai data di bawah. Di sini kita kita mulai dari sini. Jika data tadi, sebentar, kita mulai dari formnya dulu. Di sini kita include navbar, lalu kita masukkan detail informasi, nama, email, nomor, lalu warna, detail pembayaran, metode pembayaran. Di sini dua metode saya disable karena belum ada. Lalu alamat lengkap, lalu provinsi untuk select, lalu di sini terdapat hidden input untuk ID dan total harganya. Lalu ada tampilan pembayaran menampilkan nama motor, transmisi, dan juga harga. Lalu terdapat input submit yang akan diarahkan ke halaman ini lagi. Input submitnya berapa proses. Lalu kita kembali ke atas. Di sini kita validasi submit dari proses untuk mengambil ID yang tadi di post, lalu select data motor yang tadi di-upload. Lalu di sini kita mengambil data-data dari motor yang dibutuhkan. Sebentar. Maaf, tadi checkout diarahkan ke checkout.php. Ternyata bagian atas ini adalah form validasi. Jika masih terdapat transaksi yang berjalan, maka tidak bisa menjalankan form ini. Jika tidak ada transaksi, baru form di bawah akan dijalankan. Kita ke checkout. Checkout ini tidak akan ditampilkan, akan menjadi proses saja. Kalau ada transaksi yang berjalan, di sini kita ambil session terlebih dahulu untuk mengambil username, lalu include koneksi, lalu kita validasi. Jika tadi post tidak dilakukan, maka akan dikembalikan ke halaman list tadi. Jika post dilakukan, maka kita akan mengambil semua data yang terdapat di data yang kita post tadi, termasuk nama motor dan sebagainya, alamat email, provinsi, kode pos, total. Lalu kita mengambil data order.
kita ambil dari TB order, kita mengambil satu data ID order. ID order nanti akan kita tambah di sini, ID order kita tambah 1, jadi ID order akan terisi secara otomatis. Bentar. Di sini tergantung dari ID order terakhir yang ditambahkan. Lalu untuk alamat kita gabung biar jadi satu baris alamat. Bentar. Oke, di sini ada value untuk menginsert data tadi. Lalu terdapat validasi query kalau data error. Setelah itu baru diarahkan ke nota.php. Ini adalah tampilan dari nota.php. Oke, kita mulai dari atas, validasi session. Apakah ada session yang berjalan dan mengambil data login dari username. Lalu include connection, function untuk memecah rupiah. Lalu memilih dari TB order. Saat username sama dengan username ini. Lalu mengambil ID order terakhir yang dilakukan oleh username yang ini, yaitu ID order yang ini. Jika hasil tidak ada maka akan muncul pesan error. Jika berhasil maka kita akan mengambil data ID motor, ID order, status, nama pengirim dan nama bank sesuai dengan tabel order yang kita select tadi, yaitu ini nama pemesan, bank, ID pemesan, status, total pembayaran. Oke, lalu di sini kita akan menampilkannya, gambar motor, CC tahun, nama pengirim bank, ID order, status, total pembayaran. Lalu di bawah terdapat dua button. Untuk button yang atas akan diarahkan ke ID button hapus. Untuk button yang bawah akan diarahkan ke ID button konfirmasi. Oke, kita mulai ke ID button hapus. Jika kita klik tombol hapus, maka transaksi akan dihapus. Jika transaksi dihapus akan diarahkan ke file hapus.php. Di sini hapus.php. Dengan mengpost data ID order. Di sini di hapus.php terdapat pesan validasi seperti sebelumnya. Lalu post ID order tadi. Setelah itu dihapus sesuai dengan ID ordernya tadi. Oke, kita kembali ke nota. Lalu untuk ID konfirmasi akan ada pesan konfirmasi pembayaran. Akan ada tampilan seperti ini untuk konfirmasi pembayaran. Lalu jika kita klik konfirmasi akan diarahkan ke nomor WhatsApp admin. Jika batal maka transaksi akan dibatalkan. Kita coba untuk menghapus data. Maka akan muncul pesan data telah dihapus, yaitu file yang ada di sini. Oke, lalu jika kita klik ke transaksi lagi, tidak ada transaksi yang dilakukan, yang berarti file yang ini tidak akan dijalankan. Karena percabangan ini jika status yang terakhir belum bayar baru akan dijalankan ini. Tapi jika status tidak ada atau sudah dibayar maka form ini dijalankan, yaitu data transaksi yang sedang dilakukan. Oke, kita ke riwayat. Di sini riwayat.php mulai dari pengambilan session, lalu pengambilan username, lalu connection, lalu memilih data dari TB order sesuai dengan username, diurutkan ascending.
Di sini fungsi untuk memecah rupiah. Lalu terdapat fungsian untuk memilih memilih record dari table order sesuai dengan username-nya. Lalu jika resultnya 0 atau tidak ada transaksi yang dilakukan atau belum pernah melakukan transaksi, maka akan ada pesan error Anda belum melakukan transaksi. Jika transaksi berhasil, maka coding akan dilakukan, yaitu mengoutputkan riwayat transaksi ini. Di sini mengambil data dari database yang di-select tadi, yang atas ini, yaitu ID order, nama motor, nama pengirim, alamat, total, dan status. Ini. Oke, yang terakhir adalah tombol logout. Yaitu terdapat di sini. Jika kita melakukan logout, maka session akan di-unset, lalu header diarahkan ke halaman utama tadi. Ya, header akan diarahkan ke halaman utama. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang admin. Di sini kita redirect JavaScript dulu ke tambah.php, lalu kita session admin, dicek apakah sudah login atau belum, lalu kita tambahkan nilai form. Di bawah ini ada formnya, lalu kita tambahkan ID, nama motor, setelah itu dan lain-lain. Setelah itu kita submit dan nilai dari form di sini akan langsung difilter di session admin. Kemudian kita membuat variabel pesan error untuk menampung pesan error yang akan muncul jika ada. Dan di sini kita memilih table motor, ID motor tidak boleh sama. Jadi kalau ada yang sama, nanti ada pesan error ID ada yang sama. Lalu kita membuat perintah insert into untuk memasukkan value-value yang sudah kita isikan di form tadi ke dalam database. Dan kemudian kita ke transaksi. Di transaksi kita juga membuat session admin, dicek apakah sudah login atau belum. Lalu kita memilih table order dan kita mengurutkan ID ordernya. Dan di sini kita membuat untuk memecah angka, variabel untuk memecah angka. Dan di sini kita membuat perulangan di sini. Ini kita membuat tabel dulu untuk menampung semua nilai agar bisa rapi. Dan di sini kita membuat perulangan ID motor. Kita memilih motor, ID motornya, dan di sini kita membuat perulangan ini untuk mengisi tabel yang di atas tadi di sini. Lalu kita submit. Setelah di sini ada status jika statusnya telah dibayar, maka akan muncul status telah dibayar. Jika belum, nanti akan muncul tombol bayar, dan tombol bayar ini kita berikan di sini set post bayar ID order, query update table order, status telah dibayar, where ID order ID bayar. Jadi setelah kita pencet tombol tadi, akan kita update datanya menjadi statusnya telah dibayar. Baik, di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari codingan yang sudah dijelaskan oleh Mas Nur Iksanuddin tadi. Di sini kita ingin masuk ke Google Chrome. Di Google Chrome kita masuk ke localhost.
localhost motor. Kita enter. Di sini kita ingin login. Di sini sudah ada beberapa akun. Kita mencoba untuk membuat akun. Di sini kita ketik register, kita username kita pilih saja Semar, dan kita beri password Semar1. Kita ulangi password tadi Semar1. Kita nama lengkap Semar Mendem. Kita emailnya semar12@gmail.com. Oke, kita ingin register dan di sini kita akan cek di database. Apakah sudah masuk Semar? Oh, sudah masuk dengan Semar Mendem dan di sini di enkripsi ya, guys. Dan di sini login kita masukkan Semar tadi. Semar dan kita passwordnya Semar1. Kita sign dan ini jangan simpan. Di sini ada menu home, motor, transaksi saya, riwayat transaksi dan logout. Dan di sini ada kata sambutan Hai Semar dan di sini ada nama web kita motoran. Dan di sini kita akan scroll ke bawah. Kita menemukan tentang web kita, tentang motoran. Motoran merupakan bla 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 di sini. Dan di sini ada daftar motor. Daftar motor ini jika kita klik kita melaju ke semua daftar motor yang kita jual dan kita kembali ke home lagi. Di sini di bawah ini ada motor yang terlaris yang direkomendasikan oleh dealer kami dan di sini ada footernya berisikan ini deskripsi tentang web kita, tentang motoran dan di sini ada produk, about, kontak dan di sini kontak kita berada di Jalan Parangkesit nomor 24 Ngeruki dan di sini ada email dari salah satu kru kami dan di sini ada nomor telepon dan di sini kita mempunyai ada Facebook, Twitter, Google, Instagram dan lain-lain. Dan kita akan mengupas motor. Motor di sini kita menampilkan semua jenis motor dan kita mencoba ingin memesan. Kita memesan motor Ninja ZX10R yang harga 254 juta. Di sini ada semua spesifikasi dari motor Ninja ini. Dan di sini ada total harga dan di sini ada description-nya. Kita pesan sekarang. Di sini ada Semar Mendem yang username kita tadi dan ini email yang kita daftarkan tadi. Di sini juga ada nomor telepon, kita beri saja 089675456765. Dan di sini kita memilih warna hijau saja. Nama pengirim ini adalah nama yang ingin mentransfer di bank kami, yaitu kita beri saja Mas Semar Mendem, nama sesuai dengan yang di akun ya guys ya. Di sini nama bank Mas Semar ini ternyata menggunakan bank BCA. Ini sebagai user ya guys ya. Di sini kita pilih metode pembayaran. Di sini ada transfer, cash on delivery dan e-wallet. Kita pilih transfer. Dan di sini ada alamat. Alamat kita beri saja Mas Semar berada di Pajang, Kota Kabupaten Kota Surakarta. Kita klik ya guys ya. Surakarta. Dan di sini provinsinya sudah benar Provinsi Jawa Tengah dan kita kode pos kita kasih saja 5566. Dan di sini langsung saja kita kirim query langsung dan di sini ada pemilihan hapus transaksi atau konfirmasi pembayaran. Jika kita hapus transaksi, kita akan kembali lagi ke tadi. Kita coba hapus transaksi. Ya, ini ada tombol apakah Anda akan menghapus transaksi, tombol persetujuan. Kita klik pilih hapus coba. Data dan di sini data telah dihapus. Dan kita kembali ke motoran dan di sini kita ingin memesan lagi. Kita coba Kawasaki Vulcan. Di sini ada seperti tadi dan di sini ada kita klik pesan sekarang. Semar Mendem ingin memesan, kita inputkan nomor telepon 089765567765. Kita turunkan lagi. Di sini Vulcan kita memilih warna hijau aja ya guys ya. Nama pengirim adalah Semar Mendem. Kita inputkan data-data yang seperti tadi. Dia menggunakan bank BCA. Dan kita memilih transfer aja ya guys ya. Alamat seperti tadi Pajang,
Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dan kode pos 5566. Ini jika ada kesalahan data saya mohon maaf ya guys ya. Kita kirim query. Dan di sini kita ingin melakukan pembayaran. Dan langsung kita konfirmasi pembayaran. Dan ini kita ada persetujuan. Kita klik konfirmasi pembayaran dan kita akan diarahkan ke WA. Dan kita lanjutkan chat. Kita ingin lanjutkan chat. Lanjutan chat, kita ke WhatsApp ya guys ya. Kita ke WhatsApp dan kita diarahkan ke nomor yang tadi ya guys ya, 085. Dan di sini kita akan masukkan kata selamat malam. Dan di sini admin akan bertugas untuk membalas chat kita ya guys ya. Ya di sini kembali lagi guys. Kita lanjutkan chat guys. Buka tautan. Ya di sini selamat malam. Kita menunggu balasannya. Di sini sudah dibalas oleh adminnya. Dan di sini kita akan mensalin semuanya. Dan kita salin. Kita isi data-datanya guys. Kita isi data-datanya. Di pemesanan tadi. Kita lihat di rental mobil guys. Kita mempunyai ID pesanan D10 ya. Kita masukkan di sini tadi guys. ID pesanan D10. Dan username kita mempunyai username Semar. Dan ya Allah. Semar dan ini nama lengkap Semar Mendem ya guys ya. Semar Mendem dan alamat Semar berada di Pajang Surakarta dan nama banknya Semar adalah BCA. Motor yang dipesan adalah motor apa tadi guys? Kawasaki Vulcan S 2022. Kawasaki Vulcan S 2022. Dan warna motor kita tadi memilih hijau ya guys ya. Memilih hijau. Ini di scroll dulu guys. Hijau. Total pembayaran tadi berapa ya guys ya? Sekitar 189 juta. RP 189 223. Dan di sini kita bukti pembayaran nanti kita lewat gambar ya. Ini kita kirim dan di sini kita mengirimkan bukti pembayaran. Sini kita kirimkan bukti pembayarannya. Ya, di situ adalah bukti pembayarannya dan di sini sudah direspon oleh adminnya, sangat fast respon sekali adminnya. Dan kita langsung menuju ke riwayat. Ini belum selesai dan di riwayat transaksi ini masih belum dibayar ya guys ya. Kita langsung lanjut ke halaman admin. Kita masuk lagi localhost motor. Dan di sini saya sudah mempunyai akun admin. Kita logout dulu sebagai Semar. Kita logout dulu dan kita login lagi dengan username admin dan passwordnya tadi admin ya guys ya. Dan kita sign in. Nah, di admin ini adalah tampilannya seperti ini.
ditambah motor, kita menambahkan motor seperti yang tadi di transaksi. Transaksi kita lihat di sini ada bayar. Nah, di sini tadi di Semar tadi statusnya belum dibayar. Nah, kalau setelah saya mengeklik bayar ini, maka di sana akan berubah status, yaitu telah dibayar. Kita klik bayar dulu. Baik, kita login kembali ke halaman Semar tadi, guys. Localhost motor. Kita logout dulu, login, dan di sini Semar 1. Ya, di sini kita lihat riwayat dan di sini transaksinya sudah tidak ada transaksi yang sedang dilakukan karena tadi kan sudah di ACC oleh admin pembayarannya, dan di riwayat transaksi sudah berubah menjadi telah dibayar. Ya, begitu saja kurang lebih tampilan web kita seperti ini, dan kita logout. Ya, terima kasih atas perhatiannya semua. Bila ada salah kata, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.